Selamat malam, kita berjumpa di channel kita yang biasa kita tampilkan ini. Ini bersama teman kita Pak Bambang Wijanarko. Beliau adalah pemerhati anggur. Jadi beliau setelah melakukan membiarkan anggur, menanam anggur, dan telah berhasil. Sudah berapa tahun kira-kira, Mas? Baru 1 tahun. Oke, ini 1 tahun telah berhasil. Jadi nanti akan bercerita sedikit atau memberikan tips-tips untuk anggur. Dan ini bersama teman kita juga dari Teluk Kuantan. Jadi beliau adalah humas ya, atau penyuluh mandiri di Teluk Kuantan. Dan beliau juga jadi ketua KTA di sana. Akan mencuri atau mendapatkan ilmu sedikit lah dari Pak Bambang Wijanarko. Mungkin untuk selanjutnya kita persilakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilanjutkan oleh Pak Ari ya. Silakan Pak Ari ya. Terima kasih waktunya. Kita mungkin langsung aja kita bertanya ke Pak Bambang Wijanarko. Kita minta mungkin pengalamannya dari buku atau dia bercerita lah tentang cara budidaya anggur ini sampai dia bisa berhasil seperti ini. Mungkin kita langsung serahkan aja langsung ke Pak Bambang biar kita berbagi ilmu biar bisa kita bawa pulang Iya. masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mas Ari ya. Iya. Nah, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di dunia pengangguran. Ya, kan? Anggur di anggur. Jadi awalnya dulu saya juga tidak tertarik. Bahkan saya berasumsi bahwa saya anggur itu hidup di daerah dingin, Eropa atau Amerika. Itu saya enggak, karena kan enggak yakin aja. Karena yang saya sering saya jumpai di Indonesia ini orang nanam anggur selalu yang matang. Tidak pernah anggur yang manis. Bahkan di kampus saya di sini itu pasti anggur matang. Jadi setelah saya tengok Facebook, tengok media sosial yang lain, ada tanam anggur, saya tertarik. Saya membeli 3 batang bibit anggur, cuma saya belum punya ilmunya. Jadi saya hanya sekedar nanam, kayak ilmu sesat ini ya. Jadi tidak ada sama sekali ilmunya, memang berbuah cuma ngawur ya, tak teratur, tidak ada ilmu sama sekali. Cuma saya memakai untuk pemupukan, karena saya mempunyai bermain di dunia hidroponik, pupuknya tetap pakai saya pupuk atau pupuk nutrisi Apimix. Nah, cuma dari segi buah kurang maksimal karena saya belum tahu ilmunya sama sekali. Setelah kurang maksimal tadi saya pelajari, akhirnya saya berani membeli beberapa bibit, bahkan sampai sekarang sudah koleksi saya ada 40 batang dengan 33 jenis anggur yang sana. Dan sekarang sudah berbuah sekitar 13 jenis karena yang lain masih baru 2 bulan, masih sebulan, masih baru. Tapi yang menurut rata-rata yang sekarang berbuah ini semuanya baru berumur 7 bulan. Sudah panen ya? Sudah panen 7 bulan. Jadi kita maksimalkan pemupukannya memakai, karena ada 2 fase dari vegetatif ke generatif. Jadi pupuknya masing-masing kami berbeda, tapi tetap memakai nutrisi Apimix. Jadi saya pelajari lah anggur itu berkelanjutan dari A sampai Z. Memang hasilnya sudah berhasil buah. Kalau buah perdana itu memang pertama itu buah perdana kurang maksimal, dan nanti belum banyak karena batang masih belum kuat untuk memberikan buah yang banyak. Jadi untuk nextnya aku buat kedua, insya Allah lebih banyak lagi karena batang udah lebih besar. Dan pada intinya kita harus tahu cara penanaman anggur ini seperti apa, itu mengatur itu tahu, karena tidak hanya seperti tanaman yang lain, karena dia punya pemangkasan dan lain sebagainya, punya perawatan khusus. Tapi kalau sudah biasa, itu kayak anggur ini kayak dikatakan istri kedua. Karena setiap hari saya berangkat kerja harus nengok dulu, nanti pulang kerja nengok, bahkan mau tidur tengok lagi. Gitu. Jadi Cuman istri kedua, yang istri pertama nggak marah. tidak marah. Oh, nggak marah. Ya. Dan ini kenyataannya saya yang pengalaman yang lain juga sama kasusnya. Iya. Jadi
merasa kayak sayang kali perubahan itu daun cuma sedikit aja, tapi cintanya kok lain ya anggur ini. Jadi itulah saya pelajari masalah cinta itu. Bahkan akhirnya saya berani mengembangkan diri untuk memupuk hutan sendiri, karena saya dengan saya tanam ini animo masyarakat di Duri ini tinggi semuanya. Apalagi setelah ada panen sempat saya sharekan di media sosial, rame tiap hari di rumah saya rame, kunjungan rame. Akhirnya saya beranikan membuat bibit sendiri dan sudah saya jualan. Dan mungkin ini nanti bisa disiapkan juga sama saya sama yang lain. Maksudnya anggur itu sudah mempunyai nilai ekonomis tinggi. Bukan hanya sekedar tanaman bisa dijadikan aja. Jadi memang keinginan saya sendiri yang paling dalam tuh sampai saat ini sudah saya mungkin warga, mungkin nextnya kampung Senayan ini, Jawa ke Senayan ini akan menjadikan kampung keinginan saya. Mudah-mudahan niat maksudnya terdengar sama pemerintah daerah, ada supportnya lah paling nggak ya. Itu harapan saya. Itu makanya mungkin dan saya mau cari kalau kawasan itu macam-macam. Saya sendiri yang punya tiga jenis perasaan saya udah banyak, masih rupanya ada 100 lebih. Itu yang anggur manisnya. Sedang anggur masamnya ada 25-an. Oh ada lagi. Nah, jadi kita satu lagi nih. Saya rupanya setelah mengembangkan anggur ini membawa dampak ekonomi bagi saya. Jadi gini, saya menanam bukan buahnya dijual, bukan bibitnya aja, orang mintanya jadi membeli media tanamnya juga, membeli pupuknya juga, untuk dibikinkan untuk para-paranya atau penyangga penjaringannya. Jadi bisa satu paket. Jadi animo masyarakat Duri ini udah super lah. Iya, mudah-mudahan bisa berkembang juga di tempat matahari nantinya, bisa mengembangkan anggur. Nah, terus ini mas kan ada kayaknya sepertinya ada macam-macam jenisnya nih, ada yang banjaran, ada yang net, ada yang sablon pot. Bisa sedikit cerita ini mas? Boleh. Tentang apa? Sistem ya. Sistem. Kalau sebenarnya sistem penanaman anggur itu banyak sistem. Ada sistemnya para-para. Para-para itu pada yang para-para single cordon, dia satu sekunder atau double cordon, dua sekunder. Terus ada lagi yang sistem tralis, seperti yang tralis yang dipagar, dia kayak persis pagar tralis. Ya seperti ini. Seperti ini tralis. Ini sistem tralis. Jadi ada juga yang tabu lampot. Tabu lampot sendiri tekniknya macam-macam juga. Ada yang sistem melingkar, ada sistem menara. Iya. Tapi kayaknya katanya istri kedua sistem lock nggak ada kayaknya. Itu mungkin nextnya kita kembangkan lagi. Kita ini kan. Jadi pakai ini ya, pakai ajir ini apa namanya? Apa namanya? Ajir yang besi ya. Besi pipa yang berlapis plastik. Pipa tapi berlapis plastik. Tabu lampotnya. Karena kalau tabu lampot ini bagi yang punya tidak punya halaman luas, tapi pengen nanam anggur, itu bisa tabu lampot. Jadi tidak usah berkecil hati yang merasa tidak punya lahan besar, bisa pakai sistem tralis atau pakai tabu lampot, bisa. Ada satu lagi yang keunggulan anggur. Sekarang kayak gini, kita nyewa rumah, suatu saat mungkin pindah, anggur itu bisa dipindah. Karena bisa diangkat ya. Bisa diangkat. Dan dia hidup. Enggak juga. Dipotong. Babi yang dipotong didonggal dari tanah, walaupun akarnya terpotong-potong, kita potong nanti 1 meter atau berapa ratus meter itu kita pindahkan. Tunas baru ya. Itu kebiasaan anggur. Dia nggak punya daun ya. Iya, walaupun dia nggak punya daun, itu kebiasaan anggur. Yang penting dia akarnya. Iya, masih aktif. Terus cerita balik ke dasar lagi mas, ini kan kita cerita tentang pengolahan lahan ya, atau dasar apa kira-kira campurannya? Karena di sini karena basic saya jadi
saya akan memaksimalkan hidroponik, dan itu hidroponik ini pakai saya sendiri. Jadi seperti saya kembangkan melon, tomat ataupun apel-apel yang lain, itu semuanya pakai api ini. Nah, jadi saya tidak ada memakai pupuk yang saya ini, tidak pakai. Cuma biasanya untuk kawan-kawan yang lain selain api ini itu sebelum pakai pupuk. Sebelum masa vegetatifnya. Tapi kalau untuk vegetatifnya biasanya memakai dari NPK, boron, kali nitra atau NO3. Itu yang untuk fase vegetatif tumbuhan. Ya. Kalau Iya. ini tanah campurannya Nah, untuk media tanam sendiri media tanam. kita memakai ada 5 unsur. Dari mulai 1 tanah hitam, kedua pasir, ketiga kompos, keempat sekam bakar, kelima dolomit. Dan untuk komposisinya antara tanah hitam, pasir, kompos itu satu-satu, cuma untuk sekam bakarnya dua. Oh gitu. Ya, untuk sekam bakarnya 2. Jadi Untuk- intinya lebih banyak Sekam bakar. Karena di sini dibutuhkan media tanam yang poros. ya. Anggur tidak suka tanah yang padat karena dia akan serabut. Nah, dia akan serabut, dia mintanya poros dan tidak suka genangan air dia. Dia hanya lembab aja. Jadi untuk dolomitnya itu hanya cukupnya, tujuannya untuk menaikkan unsur keasaman tanah. Ya, itu untuk tanam yang bagus bagi saya yang saya laksanakan sekarang ini. Dan itu sudah saya share juga setiap ada pembeli bibit di sini, saya akan memberitahu, bahkan saya akan memandu mereka sampai panen. Oh, ya. Saya tidak juga menginginkan mereka hanya membeli Tapi selesai tidak berhasil. tidak berhasil. Iya. Berarti kawan-kawan yang mau beli bibit di sini nanti bisa insya Allah dipandu ya Dipandu sampai sampai panen. dia mengerti. Nah, jadi kalau masih di wilayah Duri, Masih bisa kita dikunjungi. kita kunjungi. Dan Jika di kalau luar kota mesti mungkin ya. melalui WA atau Iya. video call ya. Nah, itu akan sering yang di Dumai, kawan baru kan video call. Karena banyak juga yang pembeli bibit sini ada yang dari baru dari Dumai. Nah, jadi melalui video call. Nah, kayak hari Kamis yang kemarin itu rombongan dari Dumai memborong sekitar 10 bibit. Oh, 10 bit. Ya. Bahkan ini untuk di kawan di Duri juga ada pesanan 24 bibit dengan beda jenis semua. wow. Berarti dengan semangat tinggi inilah hasilnya ya. Iya. Walaupun kita pernah gagal. Iya benar Iya. ya. Kita pernah dapat ilmu sesatnya. Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu asal-asal aja. Pokoknya Ah, ikut. Intinya nggak ada yang nggak bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Nah, kecuali nggak mau. Nah, Nah, itu dia. Sebenarnya ada pepatahnya Berarti- gitu. Lebih baik kita gagal karena pernah mencoba Iya. daripada kita tidak pernah gagal tapi tidak pernah mencoba. Nah, iya. Dan ingat, orang yang berhasil itu karena dia pernah mencoba. Tapi kalau orang yang tidak berhasil karena dia tidak pernah mencoba dan dia tidak pernah gagal karena dia tidak pernah mencoba. Oke, teman-teman, ini sebenarnya kita ngobrol ini di gardennya ya, kita bilang gardennya Pak Bambang Widarako ini di Senayan Hidroponik. Beliau ini tinggal berdomisili di Jalan Jawa, Gang Senayan. Karena itu beliau ngambil nama Senayannya ini untuk ikon dari nama produk hidroponik. Sebenarnya beliau ini sudah lama berkecimpung di hidroponik, tapi mungkin karena ada nuansa baru, ada ketertarikan baru dengan anggur, beliau mengembangkan anggurnya. Tak apa-apa, ini paling bagus karena namanya itu kita ganti-ganti suasana lah ya, supaya Yes. tidak jenuh, Saling menguntungkan. saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Karena yang demikian ini sebagai gambaran saya. Orang tahunya anggur, setelah kesini ada sayur, belanja sayur. Iya. Yang biasa tahu sayur, belanja sini ada anggur. Anggur. Juga Pingin juga. Juga anggur. Jadi menambah. Iya benar-benar. Ini saling menguntungkan lah bisnisnya. Tetap bisnisnya tetap di sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada hubungannya dengan tanah. Itu ceritanya gitu. Kita Gitu. kebetulan dengan Ya, tanah. gitu lah kita. Iya. Oke, selanjutnya silakan Pak Ari.
Atau kita ngopi dulu ya? Boleh. Nah, ini kita ngobrol sambil ngopi namanya. Ya, Ini sebenarnya ada satu lagi kalau kita nggak ada izin juga kurang. Oh iya, itu Ya, dia. kita Ah. pakai izin-izinnya dulu. Oke. Bentar ya. ya, kita sambil Pak Bambangnya mencoba. Oh iya. Kita Nah, lihatkan biar mengambilnya. jelas bahwasannya anggurnya memang diambil dari batangnya. Iya. Wah, ini dia nih. Biar kurang nampak. Ya. Tinggal diambil Panen. langsung nih ya. Langsung dari buahnya. Langsung dari batangnya ini. Wah, ya tuh. Ini emang super ini. Nah, ini jenis namanya Hmm. manicure finger. Oh. Nah, kalau di dunia pengangguran ini, ini salah satu ada beberapa kriteria ada anggur sultan namanya. Nah, Ya, karena anggurnya sudah dibuahkan. oh ini ya. Tidak semua anggur bisa mudah dibuahkan. Oh. Ada beberapa anggur yang susah dibuahkan. Nah, jadi alhamdulillah di sini juga berhasil membuahkan di sini. Untuk alergi seperti kayak moondrop itu harus jenis yang susah dibuahkan juga. Alhamdulillah sudah berbunga. Ya, lumayan cukup besar. Ya. Ya. Ini kan perbandingannya dengan buah yang ini ya jenisnya ya. Kita coba dulu lah ya. Kita coba dulu. Setelah Rasanya seperti Bismillahirrahmanirrahim, apa? rasanya gimana? Nah, nyot. Manis. Krenyesnya itu dia, jadi pecah dia. Crunchy. Crunchy ya, ini dia crunchy dia, bahasanya itu crunchy. Ya. Jadi seolah-olah di luarnya itu ada dibalut, pas Kayaknya ditekan sama gigi dia pecah. Nah, kayak gitu dia. nggak cukup satu kayak ini. Ya, nanti lagi, saya coba lagi. boleh, Saya silakan. pilih yang nggak besar. Kawan-kawan yang mau lebih banyak, Datang ke silakan sini. datang kemari. Jangan lupa ini di Senayan Hidroponik, namanya itu di Jalan Jawa Gang Senayan di Duri. Kita coba lagi ya. Ini kita coba patahnya dari sini nih. Mantap. Dan bijinya sudah warna coklat ya Mas ya. Bijinya sudah banyak coklat. Ini udah ada matang tua ini, ya, Pak. Bang. Udah tua ini. Ini dia warnanya. Kalau dari biji, Kalau menanam anggur dari biji itu bertahun-tahun Mas. Oh, gitu Lama. ya. 3 tahun 4 tahun paling cepat. tapi mau dia ya. Mau, tapi itu belum berhasil juga Mas. Iya, iya. Nggak ada jaminan Mas. Nah, nggak ada jaminan. Nah, jadi anggur itu bisa umur puluhan tahun, Belum tahun. bisa puluhan tahun, tergantung perawatan juga. Nah, kan semakin tahun semakin banyak buahnya. Oh iya. Iya. Oh, bukan semakin dia berkurang. Bukan. Oh, Karena kayak kelapa juga berarti Iya, ya. karena anggur tuh salah satu buah penghuni surga Mas. Iya, benar. Ini salah. Nah, ini dia teman-teman. ini dia. Ini buah penghuni surga. Jadi kita coba-coba lah sekarang. Selain kurma, Ah, ah. anggur enggak. Kita coba-coba, mudah-mudahan kita nanti di tempat yang sama di penghuni surga. Amin. Bagaimana kalau kita coba dulu kopinya ya? Kopi-kopi. Kopinya, Ya, kopi. Nah, ini kopinya kopi khusus Senayan ya. Kopi Senayan juga namanya. Bukan hidroponik ya kopinya. Bukan hidroponik. Kita jeda dulu ya. Oke. Setelah kita santai ngopi, terus kita lanjutkan lagi bincang-bincang ngobrol pintarnya bersama Pak Bambang Wijanarko. Mungkin ada pertanyaan sedikit yang kita tanya karena tadi cerita indahnya tanam anggur, berbuah. Cuman dalam perjalanan waktu tentu ada masalah seperti lalat buah, Pecah. jamur, pecah. Nah, kita minta sedikit tips dan cara-cara mengatasinya atau apa-apa penyakit di dalam anggur nih yang sering kita temukan. Oke, makasih. Untuk saya pribadi yang saya nanam selama hampir 1 tahun ini, untuk masalah penanganan hama, mungkin jamur ya. Jamur ini bagi saya, apalagi tanpa naungan. Nah, tanpa naungan. Jadi Tanpa sering atap. tanpa atap. Jadi pakai dia kan sebagian ini saya nanam ada pakai plastik UV, sebagian tidak. Jadi yang tidak pakai plastik UV sering kena hujan itu cenderung kena katanya mudah terkena jamur. Kena jamur. Jadi kalau saya selama ini menangani yang tanpa atap
itu untuk jamurnya sendiri saya juga pakai fungisida. Nah, biasanya sebulan sekali saya semprot dengan fungisida daunnya ya untuk pencegahan. Nah, sebelum kita menyebar kita pastikan sebulan sekali. Terus kalau sudah masalah pembuahan nantinya kan masalah dari pemangkasan untuk sampai panen itu kurang lebih ada yang 3 bulan dan yang 4 bulan. Jadi biasanya 2 bulan sebelum panen itu dia sudah mengerti tidak boleh memakai fungisida atau pestisida. Residunya terpapar ya. Terpapar. Kita mencegah hal itu. Iya. Kita memang menjaga hal itu. Kita judulnya hidroponik. Nah, kita Sehat. untuk sehat, Tanaman sehat. tanaman sehat. Makanya kita harus tahu pasti pastikan tanaman kita mau sehat. Cara tekniknya seperti itu. Jadi 2 bulan menjelang panen kalau udah men-stop namanya fungisida. Apapun risikonya. Apapun risikonya. Nah, jadi terus satu lagi namanya kendalanya itu pecah. Di sini pecah buah. Biasanya karena terlalu terlena, buahnya banyak, kita sayang untuk membuang. Apalagi untuk pemula, itu sayang kali membuang buah itu. Jadi jangan, wah buahnya banyak, Jadi terbuang. kita cari buah kok Buah dibuang. Nah, justru itu salah. Makanya kita kalau sudah beli buah di pasar atau di mall untuk anggur, kenapa seragam dia besarnya seragam? Karena mereka sudah melalui proses penjarangan. Nah, Itu dibuang tuh dipotong di satu tangkai itu ya? satu tangkai. Oh gitu. Jadi yang kecil-kecil Dibuang. biasanya yang kecil-kecil. Oh gitu. Nah, yang kecil-kecil sudah dibuang duluan. Bahkan dalam penjarangan ini mau 2 kali sampai 3 kali. Oh iya. Iya. Jadi hasilnya maksimal besarnya ini. Hasilnya besar Pak, semua nanti seragam. Sama ya. Nah, dan itu mencegah terjadinya pecah buah. Nah, karena kalau kita sayang-sayang kita tidak tega, karena di sini untuk nanam anggur juga perlu ilmu tega. Nah, walaupun sayang tega juga harus ada. Oh di sini. gitu ya. Tapi Iya. kalau jual bibitnya tega juga. Iya. Ini Iya, intinya aja ya. hasilnya. Jadi kita lepas ya tega. Jadi kayak kemarin sudah laku juga ini pot. Jadi sebenarnya kita rawat, kita berbuah sekali ya mau kita jual gitu. Iya, Tapi Tapi ya, kalau berani bayar, Berarti di sini ada jual bibit yang siap untuk ditanam dan bisa juga untuk perawatan baru diambil gitu ya. bisa. Nah, ini kelebihannya. Ini kelebihan dari tempat Pak Bambang ini. Beliau bisa merawat dulu, setelah dibeli dirawat dulu sampai kira-kira sudah kuat atau bisa nanti Atau di rumah pelanggan itu yang mau membeli sudah Ya. menyiapkan persiapannya. Ya. Taruh dulu 1 bulan dulu, nggak salah. oh Nggak gitu ya. salah. Sampai dia sukses berhasil berbuah gitu ya. Iya. Ah, Tapi kita pandu apapun nggak bisa. nah, Karena itu. sudah beberapa kawan di sini yang beli sama saya Ya. sudah banyak yang berbuah. Nah, asal ngikutin. Tapi ada juga kawan yang setelah kita tanya pernah beli bibit sama saya, sudah tahu media tanamnya, saya sudah tahu, betul, sudah tahu, yakin dia tahu. Ya udah saya biarkan. Setelah 3 bulan saya tanya gimana anggurnya, mati mas. Kenapa? Saya pakai tanah aja mas. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memakai full tanah, nggak bisa. Karena tanah itu yang mengeras ya. Sementara dia intinya anggur tidak bisa tanah padat. ya, karena dia akan serabut, itu ya dia minta yang poros, nggak bisa untuk tanah. Jadi untuk kendala buah tadi pecah harus tega kita melakukan penjarangan buah. Terus untuk masalah fungisidanya, itu kita harus rutin. Biasanya sebulan sekali itu yang naungan. Tapi yang di bawah naungan alhamdulillah sampai Aman, panen belum pernah saya memakai fungisida. Karena tidak terpapar air hujan. Iya, iya. Ya, safe namanya. Air hujan ini yang masalahnya. Ya? Iya, dia mudah membentuk jenis jamur karat daun ini. Oh, Dan itu gitu. secepat menyebar ya. Kalau Hmm. tidak kita atasi cepat menyebar ya. Atau kalau lain atau ada nggak dipotong-potong daunnya enggak ya? Kalau Yang bag- diambil daun-daunnya rusak itu? ya tetap gini bisa muncul balik ya. Oh, Karena datang sudah- lagi deh. Dia cepat aja satu sedikit aja terpapar udah. Oh, gitu. Makanya antisipasinya biasanya 1 bulan atau 1 bulan sekali kita lakukan penyemprotan yang fungisida. Tapi yang seperti kita bilang 2 panen sebelum 2 2 bulan bulan. panen stop.
itu untuk masalah buah ya, untuk kendala-kendalanya ya. Oke. Tapi jangan kawan-kawan maksudnya gini, Hmm. jangan-jangan wah saya nggak pakai atap gimana mas? Hmm. Bisa, anggur nggak usah, bisa. Bisa sebenarnya dalam Bisa. pada Yang dasarnya nggak bisa tuh tadi balik lagi nggak mau. Nggak Nggak mau. mau, Ya, itu kemauan aja. Nah, oke, kita jeda dulu, kita ngopi lagi. Oke teman-teman, cukup sudah pembicaraan kita malam ini, ngobrol santai dengan ngopi, bareng ngopi dengan icip-icip dengan buah dari anggurnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel Razul Farm Hidroponik, inspirasi berkebun hidroponik, dan yang lainnya termasuk anggur nantinya dengan Mas Bambang atau Pak Bambang Wijanarko. Beliau adalah mentor saya pertama sekali saya membuat hidroponik yang bernama Senayan Hidroponik di Duri, Jalan Jawa, Gang Senayan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.